Yang terhormat Bapak Insinyur Kris Hombokau, Magister Teknik. Kepada Bapak kami persilakan. Ya, terima kasih teman-teman yang ada. Yang lain mungkin masih ada sementara makan. Tapi bagi teman-teman yang sudah, mengingat waktu juga terbatas, jadi tetap orang masuk melanjutkan untuk sesi teknologi dalam mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan. Nah, tentu teman-teman sekalian bertanya-tanya, ini pembawa materi ini siapa sebenarnya? Nanti teman-teman yang ada samping kanan bisa menampilkan sosok pembawa materi, sekaligus nanti pembawa materi kita Pak Kris akan memperkenalkan lebih dulu sosok Pak Kris ini, karena kalau kita buka ini, Pak Kris riwayat ini luar biasa. Banyak hal yang memang didapat. Jadi untuk lebih jelasnya, orang langsung ke pembawa materi. Persilakan. Terima kasih Pak Moderator atas kesempatan. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Baiklah, sebelum saya membawakan materi, saya akan perkenalkan diri. Nama saya Kris Hombokau, biasa dipanggil Kris. Saya sudah berkeluarga. Istri saya bernama Novriana Pangemana, yang juga sekarang hadir di sini. Dan anak saya satu, Steven Hombokau, yang sekarang usianya 21 tahun. Jadi saya keluarga Hombokau Pangemana. Tugas utama saya adalah sebagai dosen di Politeknik Negeri Manado, bersama dengan istri saya dosen di Politeknik Negeri Manado. Anak saya juga mahasiswa Politeknik Negeri Manado. Dan hobi saya adalah olahraga bridge. Jadi mungkin masyarakat lebih tahu bahwa saya adalah salah satu wasit dan pelatih cabang olahraga bridge yang ada di Sulawesi Utara. Jadi bridge masuk sekolah, masuk kampus, ya. Dan saat ini ada bersamaan waktu adalah workshop dosen-dosen politeknik di Hotel Luansa. Tapi saya bermohon izin kepada pimpinan untuk datang menghadiri acara dari komunitas Daun ini, karena ini menurut saya juga kena dengan pribadi saya. Materi ini mungkin akan tertayang di slide, sehingga saya akan membaca secara singkat, nanti kita akan diskusi jika memungkinkan. Jadi judul yang diberikan kepada saya, penerapan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek dalam mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan. Jadi judul ini juga cukup sulit, tapi saya coba membuat makalahnya berdasarkan disiplin ilmu saya. Karena saya lulusan S1 dan S2 di Fakultas Teknik Universitas Samratulangi. Tapi berkecimpung di lingkungan dari tahun 80-an masih mahasiswa, so ikut penangkaran kader pelopor lingkungan, bahkan ikut di LSM juga lingkungan hidup Nyur Mahamba itu. Bapak Ibu sekalian, pembangunan iptek merupakan upaya dalam memperkuat daya dukung iptek untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam memperlancar pencapaian tujuan negara serta
memperjuangkan dan penerapannya menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan, proses yang efektif dan efisien, dan mengeluarkan limbah yang minimal sehingga dapat mengurangi dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Teknologi ramah lingkungan memenuhi persyaratan daya seperti penggunaan air, jangan terbuang-buang tuh air di kamar mandi atau di jalan-jalan ya. Efisien terhadap energi, jadi kalau listrik senyala pakai mati. Penggunaan bahan baku, penggunaan bahan kimia, nah ini juga menjadi perhatian kita bersama. Contoh teknologi ramah lingkungan. Yang pertama, aplikasi di bidang energi dan industri. Ada biogas. Biogas diperoleh dari proses fermentasi bahan organik bakteri anaerob. Bakteri tersebut merupakan zat organik menjadi gas metana sebesar 75% dan gas lainnya seperti karbon, dioksida, hidrogen, dan hidrogen sulfida. Yang kedua, biofuel. Biofuel berasal dari bahan-bahan organik seperti tumbuh-tumbuhan. Ada banyak terpasang-pasang di rumah maupun kantor. Keunggulan panel surya yaitu tidak bisa menghasilkan emisi gas rumah kaca, menghasilkan energi cukup besar. Selain itu bisa dipasang, dipindahkan, atau dikembangkan. Yang kedua, aplikasi di bidang lingkungan. Di bidang lingkungan ada biopori, lubang silindris yang dibuat secara vertikal dalam tanah untuk resapan air. Jadi ini perlu ya. Komunitas daun itu mendesak pemerintah untuk melaksanakan ini. Ya. Ada fitoremediasi. Proses bioremediasi menggunakan berbagai tanaman untuk menghilangkan, memindahkan, dan menghancurkan kontaminasi dalam tanah dan air bawah tanah. Yang ketiga, aplikasi di bidang transportasi. Ini yang lagi populer. Kendaraan hidrogen. Kendaraan yang menggunakan gas hidrogen sebagai bahan bakarnya. Ini proses berjalannya penerapan proses ini akan sangat bergantung pada 3 hal. Jadi sekali lagi, pertama, kebijakan pemerintah. Jadi biar lihat orang sebagai mulu bahwa di sini kalau pemerintah tidak menunjang tentang peraturan daerah atau dalam bentuk apa ya, pembuatan kebijakan untuk lingkungan ya, karena seperti tadi disampaikan sepertinya Pak Anak Tiri ini kan bicara lingkungan, tapi padahal kalau lingkungan ini tidak dirawat justru akan menjadi persoalan besar buat kita dan anak cucu kita. Jadi sekali lagi, pertama, pembuatan kebijakan. Jadi orang berharap dari komunitas daun ini, karena habis ini akan bikin rangkuman ya, untuk menjadi acuan atau rekomendasi kepada pemerintah baik tingkat provinsi maupun kota kabupaten untuk membuat kebijakan yang lebih tajam. Kalau tidak ada doi, tentu tidak mau jalan. Sebab orang suruh-suruh misalnya bikin itu aliran supaya bagus. Mari jangan ada got yang mau bangun di situ juga repot. Jadi ada biaya untuk itu. Baru ada arus informasi. Nah, arus informasi sekarang sudah hebat karena HP orang tidak perlu berkirim surat, cuma dengan HP semua pejabat-pejabat di bawahnya akan mengikuti perintah itu. Nah, pembuatan kebijakan di level pembuatan kebijakan tentu pemerintah bertanggung jawab. Yang sebelumnya diarahkan pada solusi jangka pendek sebelum subsidi bahan bakar fosil akan lebih baik apabila diarahkan menjadi solusi jangka panjang
seperti pembangunan transportasi infrastruktur sebagai berikut. 1. Mengurangi jejak karbon. Perencanaan kota dengan infrastruktur berkelanjutan akan meringankan emisi CO2 hingga 3,7 gigaton. Giga itu besar sekali. Dalam 5 tahun ke depan, mengacu pada NCE, The New Climate Economy. Jadi ini ada kajian-kajian internasional. Yang berikut, mendukung energi terbarukan, dekarbonisasi dalam aktivitas air bersih, sanitasi, transportasi, dan lain-lain. Jadi air bersih ini juga sangat penting. Orang kalau minum air tidak bersih, nah tentu ada teknologi yang nantinya akan diterapkan di daerah-daerah tertentu untuk membuat filterisasi air-air itu supaya masyarakat juga menjadi sehat. Ya. Kesimpulan, perkembangan iptek dapat membawa kemajuan dan kemudahan serta perubahan pada kehidupan manusia, sehingga kita bisa memanfaatkan kemajuan tersebut untuk memelihara bumi kita, untuk pembangunan ramah lingkungan, dan untuk masa depan anak cucu kita. Sehingga cara menerapkan kemajuan iptek dalam pembangunan ramah lingkungan mencakup pertama, penerapan di bidang energi dan industri lingkungan dan transportasi. Yang kedua, penerapan melalui pembangunan rendah karbon, merancang kendaraan listrik, membangun titik pengisian daya, dan membuat baterai tahan lama. Ini sedang populer saat ini. Dan yang ketiga, manfaatkan kemajuan iptek untuk mewujudkan emisi nol supaya tuh kendaraan-kendaraan tidak mengeluarkan emisi karbon yang berbahaya. Demikian makalah saya. Harapan ini semoga para peserta sekalian bisa mendapatkan informasi tentang pentingnya penerapan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mewujudkan pembangunan ramah lingkungan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tanya atau mau berdiskusi, masukan kami persilakan untuk 3 penanya. Dipersilakan. Ada yang dari DLH, dari Tomohon, ada yang ingin mau sampaikan? Ya. Ada mic boleh? Selamat siang. Tentang biogas yang tadi merupakan salah satu teknologi untuk ramah lingkungan. Kalau kita ketahui bersama bahwa biogas ini atau disebut RDF ya Pak. RDF ini telah dipakai, atau yang kita tahu itu RDF adalah Refuse Derived Fuel, RDF atau biogas, yang saat ini dikembangkan oleh salah satu perusahaan BUMN yang ada di Cilacap, di mana telah mengelola sampah yang kemudian difermentasi untuk dijadikan biogas. Itu merupakan kerjasama antara pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama dengan pemerintah Denmark untuk mengurangi dampak dari TPA, di mana kita tahu bersama bahwa sampah sampai sejauh ini adalah salah satu prioritas utama
yang benar-benar harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia. Karena kalau kita melihat pemanfaatan dan pengelolaan sampah itu sangat minimal. Padahal pemerintah sendiri menurut saya memiliki anggaran yang cukup besar. Apalagi kalau kita bicara tentang pengelolaan sampah, pasti ada perhatian khusus dari pemerintah dunia. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, seperti apa proses RDF ini dan apakah proses biogas ini dapat dikembangkan di TPA yang ada di Provinsi Sulawesi Utara? Terima kasih, Bang. Ya, terima kasih. Pak Irfan tadi lupa memperkenalkan diri. Jadi tadi Pak Irfan Mandak, kebetulan beliau dari pengawas di komunitas Daun. Terima kasih pada penanya tadi. Jadi yang pertama, penanya memberikan masukan yang sangat baik sekali. Dan ini seperti saya sampaikan tadi, bahwa teknologi ramah lingkungan memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, pemenuhan terhadap regulasi. Jadi kalau itu di tingkat kota kabupaten, nah tentu regulasi itu ada di pemerintah kota kabupaten untuk dijabarkan di TPA-TPA yang mungkin tentu ini perlu juga ada alat-alat khusus, ya, alat-alat khusus. Bahkan ada alat pengolah sampah yang harus memenuhi standar. Nah, ini alat pengolah biogas. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini sangat penting sekali karena contoh teknologi ramah lingkungan adalah aplikasi di bidang energi dan industri. Jadi energi dan industri itu salah satunya adalah biogas. Jadi sangat tepat sekali bahwa untuk tadi dibilang apakah ini bisa diterapkan di TPA-TPA? Bisa. Yang penting ada regulasi yang mendukung. Ya, saya kira ini menjadi kajian kita atau rekomendasi kita sebagai komunitas Daun yang penyelenggara seminar ini untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah supaya salah satu adalah biogas ini yang bisa dijadikan contoh supaya mengurangi itu TPA yang semua gunung kan, itu bisa. Ya, jadi saya kira ini sangat tepat apa yang disampaikan tadi. Tapi kembali lagi bahwa ini juga mesti ada regulasi dari pemerintah. Ya. Sedangkan yang kedua, efisiensi dalam pembangunan sumber daya, air, energi, penggunaan bahan baku, ya. Penggunaan bahan baku seperti tadi, karena sampah juga sudah menjadi bahan baku. Kalau mau dijadikan itu biogas, ya. Jadi bahan baku ini tidak sembarang, ini mesti ada orang B, pengumpul, ya. Jadi itu nanti ada dia punya SOP tersendiri, sehingga betul-betul jadi biogas itu bahannya apa yang mau dikumpul, ya. Bukan cuma sisa-sisa pengonsum buang kalau dia jadi biogas, ada proses. Jadi saya kira ini menurut saya pribadi ini sangat cocok kalau mau diterapkan di kota kabupaten, terutama di Kota Manado ini yang sampahnya sudah sangat besar dan banyak. Bahkan pernah tercatat kota terkotor di Indonesia, padahal bukan dilihat dari terkotor di lingkungan kota, tapi dilihat dari TPA. Mereka foto di situ tidak boleh menggunung kan. Tapi kalau dia cek mungkin di kampung-kampung bersih. Jadi parameter ini juga akan mempengaruhi regulasi. Jadi saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada hal yang kurang, mohon maaf. Menjadi persoalan yang karena lagi atau sudah mulai terbuka, kiranya sudah mulai ada sesuatu yang wah, ternyata dari apa yang tersampaikan menyangkut tadi informasi soal
pemanfaatan sampah. Materinya boleh kopi di panitia. Jadi saya sudah membuat materi ini. Kalau ada yang perlu boleh kopi atau bisa konsultasi langsung dengan saya melalui nomor WA 085342396478. Saya ulangi, nomor handphone dari WA 085342396478. Dan sebagai closing statement, marilah kita menjadi pelopor lingkungan bersama. Bersama-sama kita kawal impact dan pembangunan yang benar-benar mendukung kegiatan lingkungan ini bersama-sama dengan komunitas EAUN. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Kris, yang ternyata dari latar belakang Pak Kris ini dari mudanya sudah tertarik akan lingkungan. Padahal latar belakang ilmu ini seorang teknik sipil, tapi begitu cintanya terhadap lingkungan karena ada sesuatu yang harus ditinggalkan kepada anak cucu kita, tentunya satu hal yang baik. Untuk itu saya undang pembicara Pak Kris untuk di depan bersama-sama pengurus kita ambil foto bersama. Terima kasih.